Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap semangat dalam merawat ikan cana, khususnya itu cana limbata. Dan semoga yang menonton video saya didekatkan sama jodohnya, matinya masuk surga, dan besoknya jadi orang paling kaya. Apakah kalian pernah jengkel ketika ikan cana limbata yang sudah dirawat selama berbulan-bulan di akuarium dan dikasih pakan premium seperti pelet maxi, premium red, premium blue, tapi ukurannya itu masih segitu saja dan rimnya itu tidak kunjung menebal? Sebaliknya, ketika kita taruh cana limbata di kolam atau sungai kecil, kemudian saat kita lihat beberapa minggu kemudian, ikannya itu malah jadi bagus. Dengan kata lain, rimnya itu malah jadi tebal, dorsalnya itu malah jadi membiru pekat, dan ukurannya malah jadi membesar. Kira-kira kenapa ya ikan cana limbata kalau kita progres di akuarium malah jadi jelek? Dan sementara kalau kita taruh di kolam belakang rumah dan dikasih pakan seadanya malah jadi bagus, teman-teman. Kira-kira alasannya kenapa ya? Nah, pada konten kali ini kita akan mencoba membahasnya. Oke, langsung saja, karena banyaknya pakan alami menjadikan faktor ikan cana jadi glowing. Jadi di alam itu sumber makanan ada banyak sekali, teman-teman. Dan ada berbagai macam pakan alami yang jadi santapan lezat bagi ikan cana limbata. Dan hal tersebut tidak berlaku pada ikan cana limbata saja, teman-teman, karena cana jenis lain kalau kita lepas di sungai, maka kemungkinan besar malah jadi bagus, teman-teman. Kita contohkan saja, pada beberapa waktu yang lalu ada orang yang berhasil mendapatkan ikan cana pulkra hasil lepasan di daerah Yogyakarta, dan warnanya itu malah biru cerah, teman-teman. Dan ternyata ikan cana pulkra hasil progresan di sungai malah lebih bagus dibandingkan dengan ikan cana pulkra hasil progresan di akuarium. Dan selain itu ada banyak sekali dari kita berhasil mendapatkan ikan cana limbata yang sangat cantik sekali di sungai, teman-teman. Tetapi kalau ikan cana tersebut kita progres di akuarium, hasilnya itu malah jadi jelek. Malah rimnya itu jadi memudar dan dorsalnya itu tidak membiru. Jadi, apakah kalian pernah juga mendapatkan ikan cana limbata yang cantik sekali di sungai tapi warnanya itu memudar saat diprogres di akuarium? Mungkin bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, selanjutnya karena habitatnya itu yang luas. Jadi habitat memberikan banyak sekali kebutuhan sumber daya bagi kelangsungan hidup ikan cana, teman-teman, terutama buat ikan cana limbata yang sengaja dibuang di sungai. Hal ini disebabkan karena tempatnya itu yang luas, kemudian banyak sekali pakan alami, sehingga memungkinkan ikan cana limbata bisa berkembang biak dengan sangat cepat, teman-teman. Ketika kita melepas ikan cana limbata di sungai kecil ataupun di kolam, maka beberapa minggu kemudian ikan cana tersebut bakal memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan memiliki penampilan yang cantik dibandingkan kalau kita taruh di akuarium. Dan sebaliknya, kalau kita mempunyai ikan cana limbata tapi diprogres di akuarium yang mini, maka ikan cana tersebut bisa gampang stres, dan akibatnya tulang ekornya itu bisa membengkok, sehingga harga jualnya itu bisa turun. Jadi kalau kalian itu sedang memprogres ikan cana limbata, ya usahakan tempatnya itu yang sedikit lebih luas, supaya ikannya bisa lebih leluasa dalam bergerak. Oke, selanjutnya karena tidak stres. Salah satu alasan kenapa ikan cana limbata jadi jelek ketika kita progres di akuarium adalah karena sedang stres. Hal ini bisa kita lihat ketika kita sedang melakukan treatment, misalnya itu ikan cana di rumah kalian itu tidak mau makan pelet. Kemudian kita paksa makan pelet dengan diet puasa selama seminggu lebih. Nah, itu bakal menjadikan ikan cana kita jadi stres, teman-teman, dan efek terburuknya kalau tidak kuat bisa mati. Jadi kalau menurut saya, memprogres ikan cana limbata lebih baik pakai pakan alami seperti cacing, udang, kepiting, ikan kecil, dan sebagainya, dengan harapan ikan tersebut bisa dapat
nutrisi yang sama ketika ada di alamnya. Tapi kalau kalian mau progres pakai pelet juga nggak apa-apa, dengan catatan harus diselingi dengan pakan alami. Jadi lebih baik ikan cana limbata progresan di akuarium atau ikan cana progresan di sungai. Ya, dalam beberapa kasus ada banyak sekali ikan cana yang bisa tumbuh maksimal dan memiliki tampilan yang sangat cantik kalau kita dapatkan di sungai teman-teman, walaupun kita tidak memprogresnya. Tapi ada juga loh ikan cana limbata dari sungai ketika kita progres di akuarium, rimnya itu malah jadi semakin menebal, mentalnya jadi bagus, dan harganya itu jadi naik teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara ikan cana limbata di sungai dan ikan cana limbata hasil progresan itu sebenarnya sama saja. Tergantung keberuntungan kita, apakah nanti jadi bagus kalau diprogres atau malah sebaliknya. Nah, untuk meminimalisir kegagalan dalam treatment ikan cana limbata, usahakan pakan yang diberikan itu adalah pakan hidup dan bervariasi. Kemudian tempatnya itu yang luas supaya ikannya bisa aktif dalam bergerak, serta dikasih tanaman air agar ikan cananya tidak stres. Oke, mungkin segitu dulu video dari kita. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga bisa menginspirasi buat kita semua dan semoga ikan cana limbata bisa terkenal sampai di seluruh dunia. Jangan lupa sholat 5 waktu. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.